di jantung Anatolia kuno, jauh sebelum peta politik Timur Dekat terbentuk seperti yang kita kenal saat ini, berdirilah sebuah kekaisaran yang mampu menentang raksasa-raksasa dunia kuno yang sejaman dengannya, seperti Kekaisaran Mesir dan juga Kekaisaran Babilonia. Imperium tersebut adalah Kekaisaran Hittite. Dari dataran tinggi yang tandus namun strategis, para penguasa Hattusa membangun kekuatan yang tidak hanya bertumpu pada kemampuan militer, namun juga pada kecerdasan politik, diplomasi, dan juga administrasi yang maju. Dalam rentang beberapa abad, Hittite menjelma dari sebuah kekuatan lokal yang terisolasi menjadi salah satu kekuatan besar yang duduk sejajar dengan Mesir, Babilonia, dan juga Assyria. Narasi tentangnya dimulai dari perjalanan bangsa yang piawai dalam memanfaatkan konstelasi geopolitik di mana mereka menyatukan berbagai suku, menundukkan kota-kota penting, dan juga memperluas wilayahnya hingga ke wilayah Leban. Kekuatan mereka bukan hanya terletak pada pasukan dan juga kereta perang yang cepat, yang terkenal, akan tetapi juga pada kemampuan untuk menyerap serta memodifikasi tradisi budaya serta hukum dari bangsa-bangsa yang berhasil mereka taklukkan. Dengan pesat kekuasaan mereka di Hattusa, para raja Hittite membangun arsip diplomatik yang mengesankan dan menandatangani perjanjian internasional serta menjalin hubungan dinasti lintas kerajaan. Kekaisaran Hittite sendiri merupakan sebuah laboratorium politik dunia kuno, tempat di mana hukum diperhalus, kekuasaan dinegosiasikan, dan juga pengaruh budaya dipadukan. Dengan memahami perjalanan mereka, kita tidak hanya melihat riwayat satu kekaisaran, tapi juga dinamika besar yang berhasil membentuk wajah peradaban kuno di kawasan Anatolia dan juga Timur Dekat. Asal-usul bangsa Hittite berkaitan erat dengan migrasi kelompok penutur Indo-Eropa yang memasuki Anatolia pada milenium ketiga akhir hingga awal milenium kedua sebelum Masehi. Kemunculan mereka tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses panjang yang melibatkan perpindahan kelompok-kelompok kecil, asimilasi budaya dengan komunitas lokal, dan juga pembentukan identitas politik yang baru. Tahapan-tahapan awal kemunculan bangsa ini terlihat dari jejak linguistik, arkeologi, dan juga perkembangan organisasi masyarakat yang kelak membentuk sebuah pondasi bagi entitas politik yang dikenal sebagai bangsa Hittite. Tahap pertama dari kemunculan bangsa Hittite dapat ditelusuri melalui serangkaian rekonstruksi bahasa, di mana bahasa Hittite seringkali disebut sebagai Nesite dan menjadi bukti paling awal dari keberadaan penutur Indo-Eropa di wilayah Anatolia. Bahasa ini sendiri berbeda jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa non-Indo-Eropa lainnya di wilayah tersebut seperti Hattia dan juga Hurri. Keberadaan istilah dan juga struktur bahasa Indo-Eropa dalam tablet tanah liat yang ditemukan di wilayah Hattusa berhasil menunjukkan bahwa kelompok-kelompok awal Hittite telah memasuki lingkungan budaya non-Indo-Eropa dan kemudian membentuk sebuah komunitas sendiri yang sangat kuat. Para ahli memperkirakan bahwa migrasi awal mereka terjadi secara bertahap, bukan dalam gelombang yang besar, sehingga interaksi dengan budaya lokal terjadi sejak awal dan membentuk sebuah pola campuran baik dalam bahasa maupun adat sosial. Tahapan kedua ditandai oleh serangkaian interaksi secara langsung antara kelompok-kelompok Indo-Eropa awal ini dengan masyarakat Hattia yang sudah terlebih dahulu menghuni wilayah Anatolia Tengah. Kelompok Hattia memiliki tradisi religius, administratif, dan juga kota-kota yang lebih mapan. Para pendatang Indo-Eropa pada awalnya tidak memiliki keunggulan struktural sehingga proses awal mereka berlangsung melalui serangkaian integrasi, perkawinan campuran, dan juga pengadopsian praktik budaya serta ritual setempat. Kendati demikian, kelompok Indo-Eropa tersebut mempertahankan identitas linguistik dan juga kelompok mereka sehingga lambat laun mereka membentuk sebuah komunitas politik yang berbeda. Proses ini pun berlangsung secara damai di beberapa area, namun juga diselingi oleh konflik-konflik lokal yang mendorong terbentuknya sebuah struktur kepemimpinan baru di komunitas pendatang tersebut. Tahapan ketiga muncul ketika kelompok Indo-Eropa tersebut mulai membangun sistem kekuasaan dan juga memusatkan otoritas mereka di beberapa kota strategis. Salah satu tokoh paling awal yang menunjukkan kemunculan organisasi politik Hittite adalah Pitana, seorang penguasa Kusara yang berhasil memperluas kekuasaannya ke wilayah Anatolia Tengah. Meskipun tablet sejarah yang membahasnya tidak banyak, namun peran Kusara sangatlah penting karena kota ini seringkali dianggap sebagai sebuah titik awal munculnya dinasti yang kelak menguasai Hattusa. Di era ini juga terlihat bahwa kelompok pendatang tidak lagi bersifat komunal ataupun kesukuan, akan tetapi mulai membentuk sebuah institusi kerajaan yang lengkap dengan mekanisme pewarisan kekuasaan dan juga struktur birokrasi yang sederhana.
Tahapan keempat ditandai oleh konsolidasi kekuatan awal yang berhasil memperlihatkan kemunculan bangsa Hittite sebagai aktor politik yang berdiri mandiri. Anita, putra Pitana, menjadi seorang figur penting dalam fase ini dan ia pun dikenal melalui serangkaian prasasti seperti Anita Text, salah satu dokumen paling tua dalam bahasa Hittite. Penulisan teks ini sendiri saja menunjukkan identitas bangsa Hittite yang semakin matang, dan pada perkembangannya, Anita berhasil menaklukkan Hattusa, menghancurkan kota tersebut, dan mengeluarkan kutukan untuk melarang siapapun untuk membangunnya kembali. Ironisnya, beberapa generasi kemudian, keturunan dan juga penerus politiknya justru menjadikan kota tersebut sebagai pusat kekuatan dari Kekaisaran Hittite. Namun pada tahap awal ini, tindakan Anita memperlihatkan kemampuan bangsa Hittite awal untuk menguasai pusat-pusat urban dan juga menundukkan penguasa lokal serta menandai munculnya supremasi politik mereka di kawasan Anatolia Tengah. Tahapan kelima terlihat dari semakin kuatnya ekspansi kelompok Hittite di wilayah sekitarnya. Mereka pun mulai menggabungkan praktik pemerintahan Hattia dengan unsur-unsur warisan dari Indo-Eropa di mana struktur keagamaan Hattia diadopsi sementara bahasa administrasi perlahan berkembang ke bentuk Hittite yang jauh lebih teratur. Pada periode ini istilah Nesite menjadi penting karena merujuk pada bahasa resmi mereka, dan hal ini pun juga menunjukkan bahwa kota-kota seperti Nesa yang memiliki hubungan erat dengan Kusara menjadi pusat formasi identitas etnopolitik dari bangsa Hittite. Hubungan antara Nesa, Kusara, dan juga Hattusa lantas membentuk jaringan kekuasaan yang pada akhirnya mengkonsolidasikan kelompok-kelompok Hittite menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Tahapan keenam mencapai tingkatan baru ketika Labarna pertama dan juga penerusnya yakni Hattusili pertama mulai membangun pondasi pemerintahan yang lebih terpusat. Penggunaan nama Labarna kemudian menjadi sebuah gelar bagi para raja Hittite dan menunjukkan perkembangan identitas politik yang semakin kuat. Pada fase ini, bangsa Hittite tidak hanya muncul sebagai kelompok pendatang baru yang berhasil beradaptasi, namun juga sebagai kekuatan yang berhasil membangun sistem kenegaraan yang berjalan dengan stabil. Tahapan ketujuh dalam kemunculan bangsa Hittite terlihat pada kemampuan mereka untuk menegakkan institusi sosial yang menggabungkan unsur lokal dan juga pendatang. Peran perempuan bangsawan, ritual keagamaan warisan Hattia, serta penggunaan bahasa Akkadia dalam diplomasi berhasil memperlihatkan bahwa bangsa Hittite sejak awal bersifat adaptif. Kemampuan adaptasi inilah yang membuat mereka berbeda jika dibandingkan dengan imigran Indo-Eropa lainnya di kawasan Laut Aegea dan juga kawasan Balkan. Mereka tidak hanya menyingkirkan budaya lokal, tetapi mengintegrasikannya menjadi sebuah pondasi dari peradaban yang baru. Melalui serangkaian adaptasi berkelanjutan ini, bangsa Hittite mampu membangun identitas kolektif yang dapat diterima oleh komunitas lokal dan lantas diakui oleh kekuatan regional. Tahapan ke-8 ditandai oleh perkembangan literasi dan juga sistem arsip awal yang berhasil menunjukkan bagaimana semakin stabilnya identitas diri mereka. Tablet-tablet tanah liat dari Kutepe atau Kanes yang memuat korespondensi perdagangan dengan koloni-koloni pedagang Assyria berhasil memperlihatkan bahwa masyarakat yang kemudian menjadi bangsa Hittite telah berinteraksi dengan jaringan perdagangan internasional. Keberadaan arsip ini pun penting karena berhasil menunjukkan bahwa para pendatang Indo-Eropa bukan kelompok terisolasi, melainkan bagian dari sebuah ekosistem ekonomi yang lebih luas. Catatan-catatan bisnis, nama-nama penguasa, dan juga penyebutan kota-kota kunci menjadi bukti dokumenter paling kuat dari proses awal kemunculan dari bangsa Hittite dalam catatan tertulis. Tahapan ke-9 berhasil memperlihatkan perubahan sosial dan juga tatanan politik yang semakin terstruktur. Pembentukan pasukan yang tertata, penggunaan kereta perang, serta penerapan aturan internal mengenai hubungan antara bangsawan dan juga rakyat menunjukkan bahwa proses pembentukan bangsa telah matang secara penuh. Identitas bangsa Hittite bukan lagi sekedar kelompok yang menonjolkan bahasa, tetapi sebuah identitas dari entitas yang memiliki mekanisme sosial dan juga tatanan kelola yang membedakan mereka dari komunitas-komunitas lainnya di wilayah Anatolia. Dan tahapan ke-10 adalah titik di mana bangsa Hittite muncul sebagai sebuah entitas yang jelas yang dapat dikenali dalam catatan sejarah. Tradisi kepemimpinan dari wilayah Kusara, pengaruh budaya dari Hattia, kemampuan adaptasi terhadap dunia perdagangan Assyria, serta penggunaan bahasa Indo-Eropa berhasil membentuk kombinasi yang unik yang lantas melahirkan kelompok yang kerap kali disebut sebagai bangsa Hittite. Kerajaan lama Hittite merupakan fase pertama perkembangan negara Hittite ketika pusat kekuasaan mereka di Hattusa mulai berfungsi sebagai pemerintahan yang terpusat dengan struktur administrasi yang berjalan dengan jelas.
Periode ini pun ditandai oleh pemerintahan raja-raja awal yang berhasil membentuk sebuah pola politik, hukum, militer, dan juga bidang diplomatik yang pada nantinya menjadi sebuah ciri khas dari kekuasaan bangsa Hittite. Pada tahapan ini, kekuasaan kerajaan pun berkembang melalui serangkaian ekspansi militer yang agresif, penataan administrasi internal, konflik antar dinasti, serta proses transisi dari kerajaan penakluk menuju negara birokratis yang lebih stabil. Kerajaan lama berhasil menunjukkan penguatan model kerajaan yang dipimpin oleh para raja dengan legitimasi sakral dan juga wewenang yang absolut. Raja sendiri berfungsi sebagai seorang pemimpin militer, hakim tertinggi, dan juga kepala keagamaan. Pada masa di mana para raja awal berkuasa, bentuk birokrasi masih sangatlah sederhana dengan penempatan gubernur yang dikenal sebagai galmesedi ataupun pejabat lokal yang mengawasi keamanan dan juga pajak. Kekuasaan dari para raja dibantu oleh para dewan bangsa yang disebut sebagai panku, lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa suksesi dan juga pengawasan moral terhadap tindakan-tindakan raja. Raja pada masa ini cenderung memperkuat posisinya dengan menundukkan bangsawan besar serta tokoh lokal yang pada era sebelumnya memiliki otonomi yang lebih tinggi. Perubahan ini pun lantas memperlihatkan bagaimana pergeseran dari sebuah struktur kesukuan menuju kerajaan yang terpusat, di mana fungsi administrasi mulai diatur lebih sistematis, terutama terkait pengiriman upeti, regulasi perpajakan, dan juga koordinasi militer antara berbagai distrik yang berhasil dilakukan. Ciri utama dari kerajaan lama adalah ekspansi cepat yang dilakukan oleh raja-raja militannya. Pola ekspansi ini pun meliputi penyerangan terhadap kota-kota kerajaan lainnya, pengambil alihan jalur perdagangan, dan juga penempatan gubernur militer di daerah yang berhasil dikuasai. Para raja generasi awal pun berfokus pada wilayah Anatolia Tengah dan juga Utara, serta beberapa wilayah di Jazirah Anatolia yang terkenal strategis. Penaklukan pun sering dilakukan secara langsung melalui serangkaian kampanye musim panas yang melibatkan kereta perang, infanteri, dan juga jaringan spionase. Ekspansi semacam ini pun memperluas wilayah kekuasaannya, namun secara bersamaan menciptakan sebuah tekanan besar karena wilayah yang berhasil direbut memerlukan pengelolaan yang intensif. Para raja di masa kerajaan lama cenderung untuk mengambil pendekatan keras terhadap wilayah yang menolak untuk tunduk dengan praktik deportasi, pemindahan penduduk paksa, ataupun eksekusi dari elit-elit lokal. Kerajaan lama melihat transformasi Hattusa dari sebuah benteng strategis menjadi pusat pemerintahan yang besar yang lantas dikelilingi oleh tembok yang masif, depot senjata, kuil, dan juga bangunan administrasi. Pemerintahan kerajaan lama memusatkan kontrol ekonomi dan juga militer di kota ini, dan juga Hattusa tumbuh sebagai pusat penyimpanan logistik, kampanye militer, serta sebagai tempat konsolidasi kekuasaan dari keluarga kerajaan. Pembangunan struktural pada masa tersebut mencakup pengembangan istana, pengerasan gudang logistik, serta jalan-jalan utama sebagai jalur pergerakan dari para pasukan. Hattusa pun juga menjadi pusat arsip yang berhasil menyimpan dokumen-dokumen negara, administratif, dan juga perjanjian dengan kerajaan lainnya. Pada periode tersebut, peran para juru tulis semakin penting dan berhasil memperlihatkan bagaimana pertumbuhan birokrasi yang lebih teratur di bawah pengawasan langsung dari seorang raja. Kerajaan lama juga berhasil menghasilkan bentuk awal dari hukum Hittite yang kelak menjadi salah satu teks paling penting dari peradaban tersebut. Hukum ini menekankan keadilan kompensasi, bukan hukuman mati, sehingga memperlihatkan perbedaan dengan kerajaan lainnya. Kendati demikian, pada masa kerajaan lama, penerapan hukum masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan raja dan juga keadaan politik yang sedang berkembang. Pembaharuan hukum pun dilakukan secara bertahap dan menunjukkan kesadaran akan perlunya sistem legal yang lebih stabil untuk mengatur wilayah dan juga rakyat yang semakin beragam. Bidang administrasi pajak, tenaga kerja, dan juga upeti juga mulai distandarisasi, di mana pada masa kerajaan lama, para pejabat lokal diwajibkan untuk mencatat jumlah hasil bumi, hewan ternak, dan juga penduduk. Hal ini lantas memudahkan kinerja para raja untuk memastikan kelancaran suplai pangan bagi pasukan serta pengumpulan logistik selama masa kampanye tahunan. Sistem kerja paksa atau ilku mulai digunakan lebih intensif sebagai bagian dari kewajiban wilayah-wilayah taklukan kepada kerajaan. Kerajaan lama penuh dengan konflik keluarga, kudeta istana, dan juga persaingan antara bangsawan di mana banyak raja mengalami pengkhianatan internal ataupun digulingkan oleh kerabat sendiri. Dewan Panku yang berperan penting dalam menilai legitimasi raja dan kadang terlibat dalam mengatur suksesi yang diperselisihkan.
Konflik internal seperti ini lantas mencerminkan bahwa struktur kerajaan masih berada pada tahap konsolidasi dan belum mencapai stabilitas seperti pada kerajaan baru. Salah satu penyebab konflik adalah luasnya jaringan bangsawan militer yang merasa memiliki klaim atas tahta kerajaan. Selain itu, kampanye militer besar seringkali menuntut pembiayaan tinggi sehingga ketegangan di antara para raja dan para pemilik tanah lokal justru malah semakin meningkat. Hal ini pun lantas menghasilkan sebuah siklus pergantian kekuasaan yang relatif cepat pada beberapa masa. Kerajaan lama berinteraksi dengan berbagai kerajaan dan juga negara kota Anatolia seperti Aleppo, Ghizwatna, Arzawa, dan wilayah-wilayah utara yang dihuni oleh suku-suku pejuang. Pada tahapan tersebut, hubungan luar negeri lebih bersifat militer daripada diplomatik, di mana perjanjian yang dibuat seringkali cenderung bersifat pemaksaan terhadap pihak yang kalah, termasuk pengiriman upeti, pasukan bantuan, ataupun jaminan politik. Serangan kerajaan Hittite lama ke wilayah Yamhad contohnya menjadi salah satu pencapaian paling penting bagi kerajaan lama dan lantas memperlihatkan bagaimana kemampuan mereka dalam menembus kawasan Suriah Utara. Namun keberhasilan tersebut juga menimbulkan sebuah ketegangan baru dengan kekuatan-kekuatan lokal serta memicu siklus perlawanan daerah. Militer kerajaan lama Hittite dibangun berdasarkan infanteri dan juga kereta perang ringan. Penggunaan kereta perang membuat Hittite unggul dalam pertempuran jarak jauh dan juga mobilisasi cepat, di mana organisasi militer pun mulai diperketat dengan sistem komando regional dan juga ketentuan-ketentuan ketat tentang jumlah pasukan di setiap distriknya. Balai pelatihan kereta perang muncul di wilayah-wilayah pusat yang berhasil mencerminkan betapa pentingnya teknologi ini dalam struktur militer dari kerajaan lama Hittite. Logistik pun juga diatur secara sistematis, termasuk penempatan gudang gandum, logam, dan juga perlengkapan perang di sepanjang rute kampanye militer. Kerajaan lama juga membawa sebuah perubahan besar dalam tatanan sosial. Komunitas-komunitas lokal pun diintegrasikan ke dalam sistem kerajaan menggunakan perpajakan yang terstruktur dan juga kewajiban tenaga kerja. Ekonomi negara pun berkembang melalui serangkaian produksi logam, pertanian gandum, dan juga distribusi ternak. Kerajaan memaksakan sistem distribusi yang terpusat untuk mendukung kampanye militer jangka panjang. Proses akulturasi budaya juga berhasil menciptakan masyarakat yang sangat beragam yang menggabungkan tradisi Indo-Eropa, Hattian, dan juga Hurrian. Perubahan sosial ini pun memperkuat identitas Hittite pada fase awal yang unik, sekalipun belum sepenuhnya berjalan dengan mapan. Menjelang akhir kerajaan lama, tekanan dari musuh luar, pemberontakan internal, dan juga melemahnya pusat kekuasaan berhasil menciptakan sebuah transisi menuju fase kerajaan tengah. Perubahan ini pun melibatkan restrukturisasi politik dan juga peningkatan peranan elit militer yang menunjukkan bahwa kerajaan lama merupakan sebuah fase pembentukan yang mempengaruhi keseluruhan perkembangan Hittite pada tahap selanjutnya. Masa kegelapan dalam sejarah Hittite dimulai setelah runtuhnya kekuasaan awal dari para penguasa Hattusa akibat melemahnya otoritas pusat, konflik internal antar faksi bangsawan, dan juga serangan secara beruntun dari kerajaan-kerajaan tetangganya. Kekacauan birokrasi, perebutan legitimasi, serta tekanan ekonomi berhasil menyebabkan wilayah Hittite semakin terfragmentasi. Kota-kota vasal pun mulai melepaskan diri, beberapa rute dagang pun terhenti, dan panglima lokal saling bersaing untuk memperebutkan pengaruhnya masing-masing. Ketidakstabilan ini pun lantas melahirkan sebuah periode stagnasi panjang di mana pemerintahan kehilangan kontrol atas wilayah Anatolia bagian tengah. Dalam kondisi seperti itu, hubungan diplomatik dengan luar negeri pun merosot, sementara ancaman dari para rivalnya seperti Ghizwatna dan juga bangsa Mitanni makin menguat. Tokoh yang sangat menonjol pada akhir masa kegelapan adalah Raja Hantili II yang berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa otoritas kerajaan meskipun terbatas. Namun titik balik yang paling jelas baru muncul dengan hadirnya Raja Telipinu, sosok pemimpin yang menyadari bahwa akar kehancuran Hittite terletak pada perebutan tahta dan juga pembunuhan politik. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menetapkan Edik Telipinu, sebuah piagam hukum penerus tahta yang bertujuan untuk menghentikan kekacauan suksesi. Reformasi ini pun menjadi sebuah pondasi penting untuk menertibkan kembali struktur kekuasaan dan lantas memastikan stabilitas jangka panjang. Setelah stabilitas awal melalui Telipinu, kebangkitan Hittite berlangsung bertahap di mana pada fase awal transisi beberapa raja seperti Al-Wamna, Tahurwaili, dan juga Raja Huzia II tercatat berusaha untuk mempertahankan integritas wilayah meskipun catatan tentang mereka relatif terbatas. Namun kebangkitan yang paling signifikan terjadi pada masa pemerintahan Ratu Tawan Nana
tokoh perempuan kuat yang memiliki pengaruh besar dalam sistem istana dan juga urusan diplomasi. Perannya dalam menjaga kesinambungan antara administrasi turut memungkinkan munculnya pemimpin yang lebih efektif di kemudian hari. Gelombang kebangkitan sesungguhnya pun dimulai ketika tokoh-tokoh penting seperti Raja Siddhartha II, Raja Huzia III juga mulai memulihkan hubungan luar negeri dan juga menata kembali kekuatan militer. Selain raja-raja tersebut, tokoh-tokoh penting lainnya yang dalam kebangkitan politik dan juga militer Hittite termasuk di dalamnya adalah Raja Arnuwanda pertama yang memperkuat struktur administrasi dan Raja Tudalia ke-1 yang melakukan reorganisasi militer dan membukakan jalan bagi ekspansi berikutnya. Para penasihat istana, jenderal, dan juga pejabat tinggi seperti Galmesedi atau komandan pengawal istana juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan kelangsungan kebijakan. Setelah melalui masa kegelapan dan masa kebangkitan kembali, kerajaan Hittite memasuki sebuah fase baru ketika kerajaan ini memasuki fase kerajaan Hittite baru. Fase inti kejayaan dimulai ketika para raja kuat berhasil menata ulang struktur administrasi, memperkuat pasukan kereta, dan menciptakan sebuah jaringan aliansi yang berjalan dengan stabil. Kerajaan Hittite beralih dari sebuah kekuatan regional menjadi salah satu kekaisaran besar di wilayah timur dekat, selevel dengan Mesir, Babilonia, dan juga kekaisaran Assyria. Puncak dari serangkaian konsolidasi ini dimulai pada masa pemerintahan Tudalia kedua dan juga Raja Tudalia ketiga yang melakukan serangkaian reorganisasi militer dan menata pengaruh hati di wilayah Anatolia Tengah. Mereka lantas menumpas negeri-negeri pemberontak seperti Arzawa dan juga Kiswatna sembari memperbaiki sistem kereta perang mereka. Namun fase keemasan mencapai bentuk paling matang pada masa pemerintahan Raja Suppiluliuma pertama, yakni raja paling brilian dalam sejarah Hittite. Ia melakukan serangkaian kampanye yang cepat dan terencana, seperti menaklukkan Mitanni, menguasai wilayah Kades, serta mengubah Levan menjadi sebuah wilayah vasal dari kerajaan Hittite. Raja Suppiluliuma pertama juga membangun jaringan diplomasi yang kuat, termasuk pernikahan dinasti yang menempatkan Hittite sebagai pengendali utama jalur perdagangan Suriah, wilayah utara. Dan setelahnya, kekaisaran dipimpin oleh putranya, yakni Raja Mursili II, seorang raja yang dikenal karena kecakapannya dalam mengelola krisis. Ia berhasil memulihkan stabilitas setelah wabah besar dan pemberontakan pasca pemerintahan ayahnya, di mana Mursili II menjalankan kampanye konsisten terhadap wilayah Arzawa dan memastikan seluruh wilayah Anatolia Barat kembali tunduk kepada Kekaisaran Hittite. Keberhasilannya pun menciptakan sebuah era dari pemerintahan panjang yang relatif stabil dan juga produktif, di mana catatan tahunannya menunjukkan kemampuan administrasi dan juga logistik tingkat tinggi. Masa kejayaan pun berlanjut pada masa pemerintahan Raja Muwatili kedua, di mana ia memindahkan ibu kota ke Tarhuntasa karena kebutuhan strategi geopolitik. Pada eranya terjadi peristiwa monumental, yakni pertempuran Kades melawan Mesir di bawah Ramses kedua. Meskipun perang berakhir tanpa kemenangan telak bagi kedua belah pihak, namun kemampuan Hittite untuk mengerahkan pasukan besar mulai menunjukkan kekuatan militer yang luar biasa. Di masa pemerintahan Muwatili kedua juga, hubungan diplomatik dan pengaruh hati di wilayah Levan mencapai masa puncaknya. Dan selanjutnya, penerusnya adalah Raja Hattusili ketiga yang membawa masa keemasan dari Kekaisaran Hittite ke tingkat diplomasi internasional. Ia berhasil menandatangani perjanjian damai Kades, salah satu perjanjian internasional tertua yang masih tercatat dalam sejarah. Melalui serangkaian diplomasi yang canggih, Raja Hattusili ketiga menjaga keseimbangan kekuatan timur dekat, memelihara stabilitas, dan lantas memperkuat jaringan hubungan di antara kerajaan-kerajaan besar di kawasan tersebut. Keemasan Hittite yang baru mencapai fase akhirnya pada masa pemerintahan Tudalia keempat, seorang raja yang berhasil memperluas proyek infrastruktur besar di Kekaisaran Hittite. Ia berhasil membangun bendungan, kuil, serta mengatur ulang administrasi wilayah, di mana Raja Tudalia keempat juga memperkuat kontrol atas wilayah Alasia atau Siprus dan lantas melakukan kampanye melawan Assyria serta negeri-negeri Anatolia bagian selatan. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, namun kemampuannya untuk memelihara struktur kekaisaran berhasil menunjukkan kedewasaan dari sistem politik Kekaisaran Hittite. Selama masa periode keemasan ini, peran para tokoh pendukung seperti pangeran, gubernur wilayah, jenderal kereta perang, dan juga diplomat istana sangatlah besar. Mereka berhasil mengelola kota vasal seperti Karkemis, Aleppo, Ugarit, serta mengawasi jalur perdagangan di antara Anatolia dan juga Suriah. Para ratu seperti Puduhepa, istri Hattusili ketiga, juga turut berpengaruh besar, terutama dalam bidang diplomasi internasional, di mana surat-suratnya kepada Mesir berhasil menunjukkan kecerdasan politik yang luar biasa.
Memasuki paruh akhir abad ke-13 sebelum Masehi, kerajaan Hittite berada dalam sebuah fase penurunan yang semakin terlihat dari kondisi politik, ekonomi, dan juga militer yang kian rapuh. Setelah berabad-abad menjadi kekuatan dominan di wilayah Anatolia, struktur internal kekaisaran menunjukkan gejala ketidakstabilan yang sulit untuk dipulihkan. Pemerintahan pusat yang sebelumnya kuat dan terkelola dengan rapi mulai mengalami serangkaian tekanan akibat dinamika internal istana dan melemahnya otoritas raja terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah ibu kota. Salah satu pemicu utama dari kemunduran adalah persoalan suksesi tahta yang berulang kali menimbulkan ketegangan. Struktur politik Hittite memang rumit karena raja bukan hanya seorang pemimpin negara tetapi juga pemimpin religius dan juga bidang militer, sehingga pertentangan mengenai penerus tahta memiliki dampak yang besar terhadap konsolidasi kekuasaan. Di lingkungan istana, konflik di antara para pangeran dan juga bangsawan besar memicu pertarungan para faksi yang melemahkan kemampuan pemerintahan pusat untuk mengambil alih keputusan strategis. Beberapa peristiwa yang berhasil menunjukkan bahwa para pejabat tinggi dan juga kerabat kerajaan saling bersaing untuk posisi penting berhasil menciptakan sebuah fragmentasi politik yang menggerogoti otoritas raja. Di luar istana, stabilitas ekonomi juga menjadi masalah yang sama seriusnya. Memasuki masa kemunduran, catatan-catatan diplomatik dan juga administrasi kerajaan menunjukkan tanda-tanda krisis ekonomi. Pengurangan hasil pertanian, kelangkaan gandum, dan juga tingginya tekanan terhadap jaringan pasokan menjadi perhatian yang konsisten. Kerajaan Hittite sangat bergantung pada impor logam, terutama tembaga dan juga besi, serta gandum dari wilayah selatan seperti Kizwarna dan juga Levan. Ketika jalur-jalur perdagangan internasional terganggu, persediaan bahan mentah pun menurun dengan drastis dan menghambat produksi senjata serta peralatan lainnya yang penting bagi stabilitas ekonomi dan juga bidang militer. Administrasi provinsi yang pada era sebelumnya menjadi penopang kekuatan kerajaan pun juga mulai melemah, di mana banyak gubernur lokal menunjukkan penurunan kepatuhan terhadap pusat, terutama ketika kemampuan kerajaan untuk mengirim barang bantuan militer ataupun logistik semakin terbatas. Beberapa daerah vasal pun mulai bersikap lebih mandiri dan dalam beberapa kasus bahkan menolak kewajiban tradisional seperti pengiriman upeti ataupun pasukan. Kondisi ini berhasil memperlihatkan bahwa pondasi kekuasaan Hittite di wilayah Anatolia Tengah dan wilayah sekitarnya sedang mengalami pelapukan. Dalam bidang kemiliteran, tekanan semakin terasa setelah berbagai kampanye defensif yang menguras sumber daya. Penurunan kualitas prajurit terjadi karena berkurangnya populasi produktif, melemahnya pelatihan, serta krisis logistik yang menghambat penyediaan peralatan. Ketika kekaisaran Hittite yang sangat mengandalkan kereta perang juga kesulitan dalam mempertahankan armada keretanya yang efektif ketika pasokan kuda dan juga peralatan semakin langka. Kemunduran ini pun diperparah oleh minimnya inovasi militer untuk menghadapi musuh-musuh baru yang lebih dinamis. Hubungan Hittite dengan negara-negara vasal di sekitar wilayah Anatolia dan juga Levan juga mengalami serangkaian degradasi yang sangat signifikan. Beberapa wilayah yang pada era sebelumnya berada dalam pengaruh kuat dari kekaisaran Hittite mulai melepaskan diri, terutama saat kerajaan tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Ketika otoritas pusat melemah, negara-negara bawahan seperti Mira, Arzawa, dan juga wilayah di sekitar Kizwatna menemukan sebuah peluang untuk memperluas kemandirian politik mereka, dan kondisi ini pun lantas mempercepat erosi kontrol dari kekaisaran Hittite atas perbatasan strategisnya. Selain persoalan internal, faktor lingkungan juga turut memperparah krisis di kekaisaran Hittite. Banyak bukti menunjukkan adanya periode kekeringan berkepanjangan yang melanda seluruh kawasan Anatolia wilayah timur laut dan juga Levan pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Kekeringan pun menyebabkan hasil panen yang menurun secara drastis, memicu kelaparan dan juga mengurangi kemampuan kerajaan untuk menghidupi pasukannya maupun memenuhi kebutuhan dari pangan domestik. Kekurangan bahan makanan juga memicu perpindahan penduduk dan lantas menciptakan sebuah tekanan sosial di berbagai titik. Tidak hanya kekeringan, beberapa catatan Hittite juga mengindikasikan terjadinya wabah penyakit yang melemahkan populasi dan juga tenaga militer. Epidemi seperti ini memperlambat mobilisasi perang dan juga menghambat usaha untuk mempertahankan wilayah di mana bagi kerajaan yang sudah menghadapi serangkaian tekanan ekonomi dan politik, penyakit menjadi sebuah faktor tambahan yang mempercepat disintegrasi. Di waktu yang bersamaan, tekanan dari kekuatan eksternal pun meningkat dengan tajam. Salah satu ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Assyria yang sedang naik daun. Ekspansi Kekaisaran Assyria ke arah barat mengganggu jalur perdagangan, mempersempit ruang diplomasi, dan juga menekan wilayah-wilayah yang pada era sebelumnya berada dalam orbit Kekaisaran Hittite.
Ketika Kekaisaran Assyria mulai menguasai bagian penting dari wilayah Mesopotamia bagian utara, Kekaisaran Hethite pun kehilangan akses secara langsung ke beberapa sumber daya vital. Hubungan Hethite dengan Mesir pada periode ini juga relatif stabil setelah perjanjian Kades. Namun stabilitas itu pun tidak cukup untuk memulihkan keadaan internal Kekaisaran Hethite. Kekaisaran Hethite justru menghadapi ancaman baru di wilayah Anatolia Barat, terutama dari kelompok-kelompok lokal yang semakin berani menentang otoritas pusat. Konflik kecil yang terus terjadi di wilayah pinggiran ini semakin menyedot sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan pusat kekaisaran. Di atas semua itu, ancaman terbesar datang dari gelombang migrasi dan juga penyerangan bangsa laut pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Kelompok-kelompok ini bergerak melalui wilayah Aegea dan juga Mediterania dan menghancurkan banyak pusat perdagangan serta pemukiman pesisir. Serangan bangsa laut menyebabkan kerusakan yang berat pada jaringan perdagangan internasional yang selama berabad-abad telah menjadi basis ketahanan ekonomi dari Kekaisaran Hethite. Ketika jalur suplai terhenti, tekanan ekonomi internal pun melonjak dan Kekaisaran tidak mampu lagi mempertahankan armadanya, memperbaiki struktur militernya, ataupun mempertahankan kota-kota pentingnya. Pusat perdagangan di sepanjang rute-rute penting di wilayah Anatolia dan juga Levan menjadi sasaran empuk penyerangan dan membuat Kekaisaran semakin terisolasi. Sejumlah kota besar menunjukkan bukti kehancuran ataupun pengabaian, termasuk penurunan populasi yang sangat tajam. Aktivitas konstruksi pun berhenti, administrasi lokal pun berjalan dengan kacau, dan produksi pangan pun tidak lagi mencukupi Kekaisaran Hethite, dan kondisi ini pun menandai runtuhnya struktur pemerintahan yang pada era sebelumnya berjalan dengan kompleks dan juga terorganisir dengan sangat baik. Krisis pun mencapai masa puncaknya ketika ibu kota Hattusa mengalami serangkaian kehancuran sekitar awal abad ke-12 sebelum Masehi. Kehancuran kota itu tidak hanya berjalan secara simbolis, tetapi berhasil menunjukkan ketidakmampuan kerajaan dalam mempertahankan pusat administratif dan juga religius. Dengan jatuhnya Hattusa, struktur politik Hethite pun runtuh secara total dan sisa-sisa bangsawan, administrator, dan juga kelompok militer yang masih bertahan tersebar dan kemudian membentuk kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Suriah Utara yang dikenal sebagai negara-negara Neo-Hethite. Keseluruhan rangkaian faktor internal berupa konflik politik, krisis ekonomi, melemahnya struktur militer, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim, serangan musuh, dan juga gangguan perdagangan merupakan serangkaian kombinasi yang secara bertahap menghancurkan Kekaisaran Hethite dalam kurun waktu tahun 1250 hingga tahun 1200 sebelum Masehi. Perubahan geopolitik setelah keruntuhan Kekaisaran ini pun mengubah wajah Anatolia dan juga Levan dan lantas membukakan jalan bagi kekuatan-kekuatan baru pada awal milenium pertama sebelum Masehi.